Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua dan membuat kita semua Zat yang mengirim dan mengutus Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul dengan akhlak yang mulia, dan memuji Rasulullah SAW dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan memuji Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kita dalam menyempurnakan akhlak manusia, sehingga kita semua memiliki petunjuk untuk berakhlak mulia dan mengerti bagaimana dan apa itu akhlak yang mulia, serta punya contoh yang konkret tentang kemuliaan seorang manusia dalam akhlak dan budi. Akhlak yang mulia adalah ibadah yang agung yang banyak dilupakan oleh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan semua berakhlak mulia dan memotivasi kita dalam firman-Nya, wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan ucapan yang baik dan memuji orang-orang yang berakhlak mulia. Dalam firman wal kadhimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan manusia, sungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada kita semua untuk berakhlak mulia. Di antaranya adalah wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Beliau berkata, ittaqillaha haitsu kunta wa bis-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wasiat takwa yang merupakan bagian daripada amalan soleh dan akhlak yang mulia. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa'addu bis-sayyi'ati al-hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Wasiat ini diwujudkan oleh beliau SAW dengan bentuk yang nyata dalam kehidupan beliau sehari-hari, sehingga khatibnya beliau Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Ansari pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah itu SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Demikian juga Abdullah bin Amr bin As juga menceritakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Tidak pernah berbuat ungkapan-ungkapan buruk, tidak pernah mencaci maki sama sekali. Sehingga pantaslah bila Aisyah radhiyallahu anha mensifatkan beliau ketika ditanya oleh seorang tabi'in yang mulia Mas'ud tentang akhlaknya Rasulullah
beliau menyatakan kana khuluqul Quran, kana khuluqul Quran, akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Sahabat Aisyah mengatakan, bila anda ingin mengetahui akhlaknya Rasulullah SAW, maka baca Al-Quran. Seluruhnya telah Rasulullah berikan dalam bentuk yang nyata dalam tingkah laku dan kehidupan beliau. Maksudnya, bila demi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sehingga beliau berhasil mengemban tugas mulia yang diemban oleh beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena yang mampu untuk menyempurnakan akhlak manusia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian beliau mengatakan, innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke kaum ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana sampaikan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dengan sanad yang hasan. Oleh karena itu, kita sebagai umat yang mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang sudah mengaku ingin mengikuti jalan Rasulullah SAW, yang sudah bersemangat ingin berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW, maka sudah selayaknya untuk mengetahui apa yang akhlak yang mulia dan bagaimana mewujudkannya. Akhlak itu ada pada diri kita sehari-hari. Demikian para ulama rahimahullah mengatakan, husnul khuluq wa badlul ma'ruf wa kaful adab. Akhlak yang mulia adalah memberikan yang baik dan menahan keburukan. Yang seperti Imam Hasan Al-Basri, husnul khuluq badlul adab wa kaful adab. Memberikan sesuatu yang terbaik dan menahan dari berbuat yang buruk. Sehingga dengan demikian intisarinya akhlak yang mulia ada pada dua perkara yang agung, yaitu badlul khair, memberikan kebaikan, wa kafus syarr, dan menahan keburukan. Dengan demikian maka memberikan yang baik itu artinya kita itu mengeluarkan sifat-sifat baik dari orang lain, amanah, jujur, baik tetangga, menyambung kerabatan, menunaikan janji, dan membahas yang baik dengan kebaikan dan yang lainnya merupakan satu kebaikan yang ada. Namun sayangnya didapatkan kaum muslimin dewasa ini tidak demikian keadaannya. Dibaiki membalas dengan tidak baik. Sehingga kalau kita bicara hari ini dan mengarah bersama ikhwan, mana yang dipilih? Minjamkan uang dengan bunga dan juga dengan denda kalau kelak, dan yang kedua memberikan hutang dengan tanpa bunga, tanpa denda, tidak ada. Didapatkan orang tersebut akan memilih mengambil yang kedua, mengambil yang tanpa bunga dan tanpa denda karena kebaikan. Namun sayangnya dibalas dengan tidak baik, malah tidak membayar sama sekali dan tidak ada perhatian untuk membayarnya. Berbeda bila ia terpaksa mengambil yang pertama, utang dengan bunga dan juga dengan denda per bulannya, lalu 2 hari kena penalti sekian persen dari utangnya.
utang berbunga itu, padahal utang berbunga bukan kebaikan tapi keburukan. Dan ia memperhatikan yang buruk dan membahas yang baik dengan keburukan, sehingga akhirnya tidak ada yang selalu membuat koperasi pendidikan tanpa bunga sama sekali. Demikian kata kita bagaimana seharusnya kita berusaha. Kalau kita dikasih kebaikan, kita beri kebaikan kepadanya. Sehingga di antara juga husnul khuluq adalah membayar hutang dengan memberikan bahan tanpa diminta dan tanpa disyaratkan di depan. Namanya husnul khuluq. Husnul khuluq. Demikian juga kaful adab. Mencakup semua yang bersifat buruk seperti kemarahan. Dengan dia menahan marah, dia telah kaful adab. Dengan dia bersabar atas hal-hal yang tidak baik, dia kaful adab. Demikian juga ketika dia mengampuni orang yang salah dan tidak membalas, maka dia juga adalah kaful adab ataupun dinamakan dengan ataupun sabar dengan gangguan orang lain. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, husnul khuluq al-karam wal badlu wal ihtimal. Akhlak yang mulia adalah al-karam, pemurah, dermawan, wal badla, memberikan sesuatu yang baik, wal ihtimal, artinya menahan dari yang buruk. Sedangkan Ibnu Mubarak mengatakan wa bastul wajhi wa badul ma'rufi wa kafil adab, adalah berwajah manis, kemudian memberikan yang baik dan menahan keburukan. Sedangkan Ibnu Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan husnul khuluq alla taghdhabu wa la tahzan wa la tahzan. Husnul khuluq adalah jangan marah dan jangan hasad. Demikian seorang muslim sungguh-sungguh untuk memiliki husnul khuluq. Seorang muslim seharusnya berusaha untuk mendapatkan husnul khuluq karena perkara berikut ini. Yang pertama adalah ta'siyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Maka bila kita mencontoh beliau, maka kita adalah berakhlak mulia. Ketika beliau mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yang terbaik adalah orang yang paling baik pada keluarganya, dan aku orang terbaik dari kalian terhadap keluargaku. Maka kita akan menjadi orang yang baik kepada keluarga kita, pada anak kita, istri kita, dan semua kerabat kita. Karena kita ingin ta'assi, ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua yang buat kita bersemangat untuk berakhlak mulia adalah masuk ke dalam surga. Sebab akhlak yang mulia adalah sebab di antara sebab yang Allah jadikan sebagai sebab masuk surga, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ma aktsaru ma yadkhulun nas al-jannah, apa yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Beliau menjawab, taqwa wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.
mukmin dari husnul khuluq. Dan Allah membenci, Allah murka kepada yang fahish, orang yang keji, dan juga dari akhlaknya buruk. Yang ketiga, yang keempat, bahwasanya husnul khuluq adalah kamal iman, kesempurnaan iman. Karena semakin sempurna iman seseorang, semakin baik akhlaknya. Sehingga husnul khuluq menjadi tanda kesempurnaan imannya. Sebagaimana disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dan sesuai. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga perhatian kepada akhlak yang mulia bukanlah hal yang sepele bagi seorang muslim. Demikian juga poin yang ke-5, bahwasanya akhlak yang mulia bisa mendekatkan majlisnya dari Rasulullah SAW di akhirat nanti. Tempat duduknya dekat dengan Rasulullah SAW. Alangkah indahnya bila kita bisa dekat dengan Rasulullah, majlisnya di hari surga nantinya. Tidak ada yang lebih daripada kita tinggal dekat bersama Rasulullah SAW di surga di hari kiamat nanti. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, ala